Lakukanlah dengan penuh integritas dan niat yang ikhlas. Jangan mengkhianati amanah yang diberikan, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap amanah yang kita pegang. Baik, tujuan amanah itu ya seperti di video ini. Silakan Mas Adi. Nah, tadi kan saya bertanya tentang amanah. Nah, ini amanah itu amanah adalah sikap tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan setiap tugas, wewenang maupun kepercayaan yang diberikan. Amanah sebagai karyawan ya ini. Jadi ada beberapa poin yang saya bacakan. Menjaga kejujuran dalam bekerja, tidak memanipulasi waktu kerja, misalkan datang terlambat, tapi mencatat hadir tepat waktu. Di sini ada kira-kira yang seperti itu? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Ini dampaknya misalkan terlambat pun juga bikin suasana hati itu nggak mau bekerja karena rusuh. Jadinya kalau harus tepat waktu, kayak saya tadi juga rusuh karena ada suatu hal yang urgent, makanya ya mandinya juga cepat-cepat. Terus yang berikutnya, tidak berbohong tentang hasil pekerjaan, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, misalkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Ini terkecuali misalkan minta izin, seperti saya ambil telepon, tanya Pak Prosor atau Pak Karno apakah bisa digunakan, misalkan boleh digunakan itu, ya nggak apa-apa diambil, kalau nggak boleh ya nggak usah diambil karena belum mendapatkan izin dari pemilik, seperti itu. Terus kedua, menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, mengerjakan pekerjaan dengan maksimal sesuai job desk, tidak menunda-nunda pekerjaan atau menghindari sikap malas atau menyepelekan, memberikan hasil kerja yang berkualitas. Nah, di sini tanggung jawab seorang karyawan yang menjalankan tugas dengan tanggung jawab, tidak menunda-nunda dan memberikan hasilnya maksimal, tetap memberikan hasil juga yang berkualitas. Yang ketiga, menjaga rahasia perusahaan. Informasi internal perusahaan adalah amanah yang tidak boleh bocor keluar. Menjaga data klien, strategi bisnis atau rencana perusahaan dari pihak yang tidak berkepentingan. Ya, seperti kejadian kemarin itu ya harus kita jaga kerahasiaan, entah dari perusahaan, entah perseorangan, entah apapun yang terjadi di perusahaan itu ya harus dijaga kerahasiaannya dengan baik. Menjaga data itu juga baik, harus dijaga, karena kalau nggak dijaga, misalkan diumbar, entah nomor HP-nya diumbar ke distributor lain atau rekeningnya misalkan diumbar ke distributor lain, juga nggak baik. Jadinya harus menjaga data diri. Klien bisnis itu kan mitra dalam distributor. Yang keempat, menghormati aturan dan nilai perusahaan, datang tepat waktu tadi yang sudah kita bahas, menjaga etika kerja ini yang sopan santun, mematuhi SOP dan peraturan yang berlaku. Yang berikutnya, berintegritas dalam setiap keputusan, tidak korupsi atau menerima suap, tidak menyalahgunakan wewenang, selalu berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan pribadi. Tanggung jawab adalah integritas. Apa itu tanggung jawab karyawan? Tanggung jawab karyawan adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh seseorang kerja dalam suatu perusahaan atau instansi sebagai bagian dari komitmennya kepada pemberi kerja. Tanggung jawab ini meliputi aspek pekerjaan, etika,
disiplin, dan loyalitas. Ini kita itu sebagai karyawan harus tanggung jawab, misalkan menemukan barang distributor, misalkan kalau kunci atau apa yang misalkan ditemukan disimpan dulu, karena kan itu ibarat juga tanggung jawab kita untuk menyimpannya, karena itu juga tentang amanah dan mengembalikan barang tersebut. Siap Mas. Contoh tanggung jawab pekerjaan di balik ranah yang sangat baik: menyelesaikan tugas tepat waktu dengan kualitas terbaik, menjaga nama baik balik ranah dalam setiap tindakan dan komunikasi, bekerja sama dengan tim untuk mencapai target bersama, memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, mitra, dan relasi, berinovasi dan memberi masukan positif demi kemajuan perusahaan, bertanggung jawab atas hasil kerja pribadi dan siap memperbaiki jika ada kesalahan, menjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan lingkungan kerja, menjadi teladan dalam sikap dan etika kerja sesuai nilai Islami yang dipegang Barikana. Ini contoh tanggung jawab pekerjaan di Barikana Islamibad. Yang di situ ada yang ditanyakan mungkin? Gak ada, Mas. Nah, ini rezeki yang berkah untuk semua. Gaji yang kita terima setiap bulan adalah bagian dari rezeki yang Allah berikan. Jika kita bekerja dengan niat yang benar, jujur, dan ikhlas. Gaji itu bukan sekedar angka, tapi membawa ketenangan cukup untuk keluarga dan menambah berkah hidup. Pekerjaan kita pun menjadi ladang amal karena membantu banyak mitra dan konsumen mendapatkan solusi kesehatan. Seperti kantor saya itu juga memberikan solusi kesehatan untuk para mitra. Baik, silakan Sadim. Nah, menyinggung tadi bagaimana kalau cara mendapatkan rezeki yang berkah itu saya simpulkan seperti ini. Yang pertama itu bersikap jujur, tidak memalsukan laporan. Misalkan bongkarannya 1 kali, tulis 2 kali itu nggak boleh. Tidak korupsi waktu. Terus yang kedua, tidak mengakali waktu kerja. Ini juga tidak baik, karena misalkan di lingkungan luar kita nanti misalkan kalau ini dilakukan sedikit nanti korupsi juga. Korupsi waktu ini ya bisa menambah menambah tambahan yang tidak baik. Terus berikutnya tidak mengambil yang bukan hak. Itu sudah disinggung, tidak mengambil yang bukan hak. Misalkan punya Mas Andi tak ambil itu tanpa ngomong juga tidak boleh kalau belum ngaji. Terus yang kedua, menunaikan tugas dengan amanah. Kerja yang sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam kerja. Terus bertanggung jawab atas hasil kerja, tidak bermalas-malasan atau asal-asalan. Itu harus ditunaikan dengan baik dan dipahami. Terus berikutnya, mensyukuri gaji yang diterima, tidak mengeluh terus-menerus, mengatur keuangan dengan bijak, mengutamakan kebutuhan dan hindari pada gaji. Nah, ini juga
dan tidak boleh dilakukan mengeluh kerjanya harus semangat. Misalkan mengeluh ya olahraga, ngombe-ngombe, istirahat, apa penting jangan lama-lama, nanti kalau lama-lama nanti jadi kuman. Mengatur keuangan dengan bijak. Nah ini misalkan Mas Tony, misalkan beli yang bukan waktunya dibeli ya jangan dibeli Mas Tony. Mengutamakan kebutuhan daripada gengsi, ini termasuk juga kayak saya sendiri juga di Barikana ini ganti HP sudah 14 kali dan mungkin perlu digengsi. Tahun ini sudah 14 kali ganti HP di Barikana. Tapi itu juga strategi bisnis saya karena saya beli saya jual untuk gitu. Makanya ya itu strategi terus bersedekah dan membantu sesama. Sisihkan sebagian rezeki untuk membantu orang lain. Karyawan yang berkah adalah membawa manfaat. Nah ini sisihkan kepada orang lain itu ya sanak saudara, sanak tetangga. Kalau saya menyisihkan orang untuk pengemis itu anti kalau saya benar. Karena pengemis itu pekerjaan. Bagi saya itu seperti itu. Pengemis itu pekerjaan. Makanya setiap ada pengemis saya tidak akan mengasihi walaupun dia memperlihatkan wajah yang mungkin suram, mungkin tidak mengenakan, itu saya anti itu. Terus karyawan yang berkah adalah yang membawa manfaat. Ini ya seperti yang tadi membawa memberikan sedikit hasil pada orang tua itu juga membawa manfaat, membantu warga yang tidak mampu itu juga membawa manfaat dari sedekah. Keterkaitan amanah, tanggung jawab dan rezeki. Dibandingkan ketika jaga amanah sama dengan perusahaan percaya menjalankan tanggung jawab, beratnya perusahaan berkembang, rezeki kita pun insya Allah ikut bertambah dan diberkahi. Nah ini harus dijaga karena kalau nggak dijaga ya kemungkinan pendapatan juga akan menurun. Tetap semangat untuk menjalin tim yang solid dan kompak. Lanjut. Nah, ini kayaknya seperti Mas Tony kemarin juga 12 menit, ini malah 17 menit sudah selesai. Aduh, gimana ini Mas Tony? Ini dokumentasi contoh bentuk tanggung jawab dan amanah. Tanggung jawab untuk mencatat hasil kerja atau mengumpulkan, dan tanggung jawab untuk menata ke ekspedisi, dan tanggung jawab untuk memasukkan barang ke mitra. Itu dokumentasi dari saya. Baik, untuk videonya mungkin bisa diputar saja.
video dari saya. Intinya itu misalkan menemukan barang atau ada cerita nih dulu pas Mbak Mutia pulang, Mbak Mutia menemukan dompet, saya kebuka ya, menemukan dompet itu di jalan. Terus Mbak Mutia nggak tahu ini dompetnya siapa, tanya Mas Dimas juga nggak tahu. Saya simpan sengaja, tak bawa ke rumah. Lanjut, itu saya berinisiatif membuka isi dompet. Itu ternyata ada emas, ada uang 5 juta, ada STNK, dan ada buku nikah. Tapi itu saya juga tidak tahu dari mana anak sobek posisinya itu. Terus saya inisiatif mengupload ke media sosial di Facebook, ditemukan bukan ciri-ciri ini, dan ternyata ada yang respon, dan saya kasih WA saya, terus dia menghubungi saya, tapi dengan satu syarat, dia harus membawa kakak, KTP, beserta BPKB, dan disitu kan karena ada STNK. Terus dia menghubungi ke rumah saya dan saya serahkan uang, dan ternyata benar itu miliknya. Terus ya kenapa bisa jatuh? Karena dia buru-buru, karena mau ke tempat kerja, kan dia shift malam, dan Mbak Mutia kan menemukan waktu sore Mbak, pas waktu pulang. Itu saya kasih, dan dia mau mengasihkan saya berupa uang, tapi saya tolak karena itu bukan hak saya, seperti itu. Ya bisa, karena kan kita menemukan barang juga harus amanah untuk menjaga, amanah untuk merawat, dan bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan cara apapun. Misalkan kalau belum ya disimpan, itu memang tanggung jawab kita, dan tidak boleh mempergunakan uang tersebut sampai kapanpun, karena kan itu bukan hak milik. Begitu. Misalkan kalau dipakai, ya pasti ada imbal balik yang tidak bisa kita harapkan. Misalkan entah ganti kelangan, mungkin entah ada yang sakit, mungkin entah apa saja pun, ada halangan-halangan untuk menjadi yang baik. Baik, sesi saya ini sudah selesai karena penutupannya itu di video. Mungkin ada pertanyaan atau review mungkin dari performa saya hari ini, karena saya juga agak berhubung ngomongnya, mohon maaf. Ada review atau ada pertanyaan mungkin teman-teman? Ini waktunya juga masih panjang, setengah jam. Mungkin Mas Adi bisa membantu saya untuk bicara. Oke, teman-teman. Tadi sudah disampaikan sama Mas Edi, materinya ini sebenarnya sangat luar biasa sekali. Karena kita dituntut untuk mengelola amanah yang jauh dari segi yang berkah. Jadi dalam kita bekerja itu pasti kita masing-masing punya amanah, punya tanggung jawab masing-masing orang. Bahkan yang istilahnya kerja yang cuma diam, orang diam maksudnya bukan diam, orang yang bekerjanya istilahnya cuma berdagang, orang berdagang yang biasa itu dia juga punya amanah, dia juga punya tanggung jawab untuk apalagi kita bekerja di balik layar ini bukan sekedar bekerja, teman-teman, karena di balik kita
Di luar sana banyak mitra-mitra kita, baik dari distributor, agen, reseller, yang mereka juga sangat bergantung dengan manajemen barang. Maka dari itu kita yang di sini diberikan amanah oleh beliau Bapak Waso dan Ibu Kosi sebagai tim manajemen, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita jaga amanah tersebut. Dalam artian kita mengerjakan apa yang sudah menjadi tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita masing-masing, mulai dari divisi operasional, dari tim packing, tim CS, CRM, kemudian yang lain, itu masing-masing punya tanggung jawab dan amanah masing-masing. Nah, terkait dengan itu, endingnya adalah rezeki yang berkah. Apakah ada pekerjaan yang hasilnya tidak berkah? Jawabannya ada. Jadi pekerjaan yang tidak berkah adalah pekerjaan yang dia sama sekali tidak diniatkan, atau mungkin di situ malah punya niat, tapi niat yang dia lakukan di situ adalah niat yang buruk. Contohnya, tadi dari sini di materi Mas Andi ada yang di sini ada tidak korupsi atau menerima suap. Nah, kebanyakan orang kita, terutama orang Indonesia, orang Indonesia, itu ketika dia diberi amanah, diberi tanggung jawab yang berkaitan dengan uang, itu hampir ya 75%, 85% mereka tidak bisa marah. Maka apa yang terjadi? Banyak orang yang korupsi. Banyak orang yang istilahnya kalau orang Jawa bilang nyilok duit, bahkan menerima suap. Ini adalah contoh pekerjaan atau mungkin sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang berpribadi buruk. Apakah itu berpengaruh dengan kinerja kita? Pasti sangat berpengaruh. Kalau yang kita terima adalah uang yang tidak berkah, maka yang pasti itu nanti juga berefek ke belakang, entah mungkin itu pada diri kita sendiri atau mungkin malah runtutnya ke belakang nanti ke orang-orang terdekat kita dan yang lain. Maka dari itu kita sebisa mungkin tetap menjaga amanah. Apapun amanah yang diberikan kepada kita, apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, kita kerjakan sapol kemampuan. Sapol kemampuan itu artinya gimana, Mas? Ya kita kerjakan sesuai semaksimal kita. Contoh di bagian packing. Bagian packing itu diberikan tugas untuk mengemas barang, kemudian memastikan barang itu sudah sesuai dengan orderan, kemudian nanti juga di sisi lain juga harus mengambil stok dan sebagainya, kemudian harus mengantar ke ekspedisi. Nah itu juga harus dikerjakan semaksimal mungkin, jangan sampai ada kesalahan. Diminimalisir kesalahannya. Caranya gimana? Proses ulangan. Kemudian bisa juga dengan koordinasi dengan teman-teman. Misalkan Mas Andi packing produk sekian, kemudian kok sepertinya ada yang kurang, boleh ditanyakan ke Mas Dimas, boleh ditanyakan ke Mas Tony, ke Mas Yani. Ini bisa, artinya saling koordinasi. Begitu juga dengan divisi lain. Dengan divisi lain sudah harus bisa berkoordinasi. Kalau divisi operasional yang berkaitan adalah dengan tim saja, itu juga harus bisa saling koordinasi supaya apa, hasilnya lebih maksimal dan hasil yang kita dapatkan di situ lebih berkah. Oke, sepertinya masih ada waktu. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Andi, saya mau dengar istilahnya apa, tanggapan atau apa yang sudah diperoleh teman-teman. Boleh panjang, boleh singkat, supaya kita juga bisa tahu nanti endingnya seperti apa, kemudian apa yang sudah kita peroleh seperti apa, itu kita bisa mengambil hikmahnya dari yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Mas Andi.
Oke, coba saya mau dengar dari Puspita. Kalau dari Puspita seperti apa? Oh iya, sedikit review materi dari Mas Hendy. Betul banget. Ini kita hari ini membahas tentang amanah dan tanggung jawab. Amanah dan tanggung jawab itu dua hal yang bersama lain. Ketika kita mendapatkan amanah, berarti disitulah kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan amanah tersebut berjalan sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Itu intinya Mas Hendy ya. Nah, sama seperti kita bekerja di Bari Kelana ini, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hendy tadi, memiliki menjalankan amanah bekerja di Bari Kelana yang pastinya kita harus jujur, kita harus tanggung jawab, kemudian menghormati semua aturan di Bari Kelana, kemudian kita juga harus ikhlas tentunya untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk mitra dan konsumen Bari Kelana tentunya. Kalau dari saya segitu saja Mas, review dari materi Mas Hendy ini. Intinya kita bekerja dimanapun, baik bekerja, bertindak, ataupun apapun itu, kita harus menjunjung tinggi sikap tanggung jawab dan kita harus menjaga setiap amanah yang diberikan kepada kita sekecil apapun itu amanahnya. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Puspita. Review dari Puspita, ternyata yang namanya tanggung jawab dan amanah itu juga saling berkaitan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita masing-masing, bahkan bukan di masalah pekerjaan juga ya, di luar pekerjaan pun kita pasti punya yang namanya amanah dan tanggung jawab. Mulai dari amanah pribadi untuk diri kita sendiri, kemudian untuk orang terdekat kita pasti punya. Nah, kalau misalkan kita di sini misalkan dengan tanggung jawab pun kita nggak peduli, dengan amanah yang diberikan ke kita pun kita nggak peduli, maka ya apa yang dijalankan ya ada pekerjaan biasa, tidak ada nilainya, karena ya dari awal istilahnya cuma mengerjakan apa yang sudah biasa dikerjakan, tidak disertai dengan tanggung jawab. Contohnya gimana? Misalkan saya ditugaskan sebagai tim administrasi. Di situ saya bertanggung jawab untuk menjaga atau menertibkan harga yang dibawa ketentuan di marketplace. Nah, di situ kalau saya tidak mengerjakan itu dengan tanggung jawab, istilahnya cuma sekedar apa ya? Istilah cuma sekedar ya melakukan tugas yang sudah ada. Artinya saya tidak bisa menjaga tanggung jawab saya kepada perusahaan, tidak bisa menjaga tanggung jawab saya kepada mitra-mitra yang sudah percaya kepada tim manajemen Bari Kelana, bahwa di Bari Kelana juga punya tim khusus yang istilahnya untuk membantu menjaga ketertiban ini. Kemudian dari teman-teman lain, coba saya mulai dari Mas Tony. Gimana Mas Tony? Pusing? Bingung? Mas Andesa. Terus Mas Tony, dari Mas Tony yang sudah diperoleh dari materi di paparan Mas Tony apa? Kira-kira? Menurut saya, amanah adalah sikap tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan setiap tugas, wewenang maupun kepercayaan yang diberikan. Nah, ini amanah buat kita semua untuk menjaga kejujuran dalam bekerja, menjalankan tugas sesuai tanggung jawab, menjaga rahasia perusahaan, dan menghormati aturan dan nilai perusahaan, berintegritas dalam setiap keputusan. Itu aja Mas. Kalau menurut Mas Tony, misalkan dari ada karyawan yang di situ dia nggak bisa menjaga amanahnya,
kemudian di situ dia juga tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Sikap Mas Tommy sebagai istilahnya sebagai teamwork, sebagai cuma satu tim, kira-kira kalau dari Mas Tommy sendiri apa yang akan dilakukan supaya temannya ini dia bisa benar-benar amanah ketika diberikan amanah, kemudian dia juga bisa menjaga tanggung jawabnya, kemudian juga hasilnya juga maksimal. Nah, kalau dari Mas Tommy itu kira-kira seperti apa Mas? Ya mungkin dikasih tahu memberitahu ke teman-teman itu aja. Caranya memberitahu gimana? Ya Caranya memberitahu gimana? mungkin secara kedua Mas diberitahu kalau kita harus melakukan amanah yang tidak boleh dibocorkan keluar. Oke, beri tepuk tangan kepada Mas Tommy. Ketika ada teman kita, ada rekan kerja kita yang di situ dia kurang amanah dan tidak peduli tanggung jawabnya, maka sebaiknya kita sebagai teamwork untuk menjaga atau mengingatkan. Nah, caranya mengingatkan gimana? Kalau versi saya, karena kebetulan saya juga pernah bekerja dengan orang yang demikian. Jadi waktu itu saya diberikan tugas sebagai istilahnya ya operasional outlet di situ. Itu aku masih bekerja di situ. Nah di situ saya diberikan tugas untuk training karyawan baru. Jadi di situ saya sama atasan diberikan tugas untuk memberikan training ke karyawan baru. Nah selama satu minggu pertama saya training itu, dia ternyata dari segi antusiasnya sudah kurang. Jadi akhirnya ketika ada customer datang, saya yang melayani, saya yang istilahnya mengajak berkomunikasi dengan customer itu. Nah, jika dari baru ini saya tidak peduli, karena mungkin saya kurang tahu ya, mungkin karena dia masih baru dan atau mungkin ada yang lain, tapi kalau dari segi penilaian itu menurut saya dia memang kurang antusiasnya ketika saya menjelaskan atau menerima customer yang lain. Sedangkan harusnya kalau dia mau belajar, dia punya niat, dia punya rasa tanggung jawab ketika sudah benar-benar diterima, padahal waktu itu ada 2 orang yang tidak diterima di tempat kerja itu, ada 3 pelamar yang diterima, satu yang 2 nggak jadi masuk. Seharusnya kalau dia punya antusias dan dia mau belajar akan tanggung jawabnya, dia di situ dari awal pun sudah menunjukkan rasa antusiasnya untuk belajar. Nah di situ tingkat cerita 1 minggu training, saya evaluasi, saya diskusi sama